Pernah gak sih sebagai orang tua, kita ngelihat si kecil kok kayak asyik banget sama dunianya sendiri? Kadang kita jadi bertanya-tanya, ini cuma fase biasa aja atau ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu kita pahami ya? Nah, yuk kita coba kupas tuntas bareng-bareng. Oke, biar gampang, perjalanan kita ini bakal kita bagi jadi 5 bagian utama. Pertama-tama, kita kenalan dulu nih sama yang namanya spektrum autisme. Terus kita belajar cara mendeteksi tanda-tandanya dari awal. Setelah itu, kita luruskan salah satu kebingungan paling umum. Apa sih beda autisme sama ADHD? Baru deh kita masuk ke langkah praktis, yaitu apa yang harus dilakukan kalau kita khawatir. Dan yang terakhir, yang gak kalah penting, kita cari tahu di mana kita bisa menemukan komunitas pendukung. Karena percayalah, Anda nggak sendirian. Baik, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita bisa mengenali tanda-tandanya, kita harus paham dulu, autisme itu sebenarnya apa sih? Jadi, gangguan spektrum autisme atau yang sering disingkat ASD itu, sederhananya adalah sebuah kondisi yang berhubungan sama perkembangan otak. Ini mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi dan berinteraksi. Tapi kata kuncinya di sini adalah spektrum. Coba bayangin pelangi deh, warnanya kan beda-beda, intensitasnya juga beda. Nah, autisme itu juga gitu. Setiap anak itu unik, makanya gejalanya bisa beda-beda banget antara satu anak dengan anak lainnya. Dan kalau ayah bunda di rumah ngerasa, kok kayaknya cuma aku ya yang ngalamin ini, jangan salah. Anda sama sekali nggak sendirian. Menurut data dari WHO, kira-kira 1 dari 160 anak di seluruh dunia itu hidup dengan autisme. Jadi ini adalah perjalanan yang dijalani oleh banyak banget keluarga di luar sana. Oke, sekarang kita udah punya dasarnya. Kita udah tahu apa itu autism. Sekarang, pertanyaannya adalah, gimana cara ngenalinnya? Mengenali tanda-tandanya dari awal itu penting banget. Dan ini adalah kekuatan pertama Anda sebagai orang tua. Ini nih, mungkin ini pertanyaan paling besar yang ada di kepala kita semua sekarang, ya kan? Terus, apa aja dong tanda-tanda yang harus diwaspadai, terutama pada anak-anak yang masih kecil? Oke, kita lihat tabel ini ya. Kita bisa bagi jadi 2 area utama. Dari sisi sosial dan interaksi, coba perhatiin deh, si kecil sering menghindari kontak mata atau enggak? Atau kelihatannya lebih senang main sendiri daripada sama teman-temannya? Nah, dari sisi komunikasi, bisa jadi dia nggak nengok waktu namanya dipanggil. Padahal pendengarannya baik-baik aja. Atau mungkin suka ngulang-ngulang kata yang baru dia dengar, yang kita sebut sebagai ekolalia. Selanjutnya ada juga dari sisi perilaku dan sensorik. Perilaku repetitif nih, contohnya anak yang suka banget jejerin mainannya rapih banget, terus marah kalau ada yang geser sedikit. Atau suka melakukan gerakan berulang kayak mengapakkan tangan. Nah, soal sensorik ini juga khas banget. Misalnya gampang banget terganggu sama suara kenceng atau picky banget sama tekstur makanan tertentu. Nah, ini dia nih salah satu kebingungan yang paling sering muncul. Ini autisme atau ADHD ya? Gejalanya sekilas memang suka mirip, tapi sebetulnya akarnya beda banget. Coba yuk kita bedah satu-satu. Jadi gini, beda utamanya. Kalau anak dengan autisme, fokusnya itu bisa super-duper intens ke beberapa hal yang dia suka aja. Dan kesulitan sosialnya itu benar-benar karena mereka kesulitan membaca kode-kode sosial. Nah, kalau ADHD, masalahnya itu susah fokus ke hampir semua hal. Tantangan sosialnya lebih karena impulsif, suka motong pembicaraan misalnya, bukan karena nggak ngerti isyarat sosial. Ini perbedaan yang mendasar banget. Oke, tarik napas dulu. Kalau beberapa tanda tadi kedengaran familiar, wajar banget kalau sekarang jadi cemas. Tapi, yang paling penting, jangan panik. Ada kok langkah-langkah yang jelas yang bisa kita ambil untuk mencari jawaban. Prosesnya itu sebetulnya cukup terstruktur. Semua dimulai dari kita, orang tua. Kita yang pertama kali observasi di rumah. Kalau ada yang dirasa kok aneh ya, langkah selanjutnya adalah ngobrol sama dokter anak untuk screening awal. Kalau screeningnya menunjukkan ada risiko, baru deh dirujuk ke tim spesialis untuk evaluasi yang lebih mendalam supaya dapat diagnosis formal. Nah, ini salah satu contoh alat screeningnya, namanya MCAT. Jangan bayangin tes yang ribet ya, ini tuh cuma kuesioner sederhana, isinya pertanyaan ya atau tidak yang bisa bantu dokter buat nentuin, oke, anak ini perlu diperiksa lebih lanjut atau enggak ya. Jadi, ini bukan alat diagnosis ya, tapi alat penyaring yang krusial. Teman-teman, kalau ada satu hal yang paling penting untuk diingat dari obrolan kita hari ini dia. Intervensi dini itu adalah kunci dari segalanya. Jangan menunggu sampai ada diagnosis resmi. Begitu kita melihat ada gejala, langsung cari bantuan. Kenapa? Karena di tahun-tahun pertama, otak anak itu berkembangnya pesat banget. Memulai terapi lebih awal, itu benar-benar bisa mengubah masa depan mereka jadi jauh lebih baik. Perjalanan ini memang nggak selalu mudah, tapi satu hal yang pasti, Anda nggak harus melewatinya sendirian. Yuk kita lihat di mana aja kita bisa nemuin dukungan.
Kutipan ini benar-benar kena banget di hati ya. Kadang, yang kita butuhin itu bukan cuma informasi, tapi juga perasaan diterima dan dimengerti. Dan itu bisa kita dapatkan dari komunitas yang mengalami perjuangan yang sama. Dan untungnya di Indonesia itu ada banyak banget komunitas yang luar biasa siap membantu. Ada Yayasan Masyarakat Peduli Autis Indonesia atau Empati, ada Rumah Autis, Teman Autis, dan masih banyak lagi. Belum lagi grup-grup di Facebook yang isinya keluarga dengan anak berkebutuhan khusus. Di sana kita bisa saling berbagi cerita, informasi, dan yang paling penting, saling menguatkan. Dan akhirnya pertanyaan ini bukan cuma buat para orang tua, tapi buat kita semua. Gimana caranya kita, sebagai masyarakat, bisa menciptakan dunia yang lebih ramah, lebih pengertian, dan lebih inklusif untuk setiap anak? Karena semuanya dimulai dari langkah kecil, yaitu pemahaman. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi langkah awal yang mencerahkan bagi Anda dan keluarga.